untuk episode kali ini bersama dengan kita, The Twins, yang akan nemenin kalian berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sangat spesial, yaitu Kak Novita selaku Gubernur BEM Fakultas Ekonomi Universitas Maijen Sukono periode 2023-2024. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada Kak Novita atas jabatan yang telah diterima. Selamat Kak. Halo Kak Novita, gimana nih kabarnya? Hai teman kita, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Maijen Sukono yang sudah mempercayakan saya menjadi Gubernur Fakultas Ekonomi. Sebelumnya juga terima kasih kepada siapa tadi namanya? The Twins sudah mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Oh, untuk kabar aku. Alhamdulillah saat ini masih baik. Alhamdulillah. Iya. Nah, mungkin teman kita di rumah ini ada yang belum kenal sama Kak Novita. Jadi boleh Kak Novita perkenalan diri dulu? Kalau nggak boleh gimana? Aduh, harus boleh dong. Supaya teman kita di rumah ini tahu, kenal. Tak kenal maka kenalan. Belum tak kenal maka tak sayang gitu. Aduh, susah kalau itu. Lanjut saya gimana Kak? Oke, sebelumnya hai teman kita. Perkenalkan saya Novita Anggreni dari semester 5 Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, Insyaallah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya dari kelas 5A kelas pagi. Untuk alamat juga enggak nih? Jangan lah, terlalu pribadi ya sih. Pacar. Jangan. Nanti ke spill. Privasi ya. Iya. Nah, Kak Novita kita undang ke sini tuh buat kita tanya-tanya ini. Udah siap apa belum nih Kak? Belum. Gimana dong nggak siap? Aduh, siap gak siap? Harus siap. Pulang dulu ya? Oh, jangan dong. Gak jadi dong gitu. Boleh ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke sesi Q&A-nya. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin bisa langsung disampaikan. Untuk Kak Novita, tahu nih sudah terpilih jadi Gubernur BEM FE periode 2023-2024. Bagaimana sih perasaannya setelah tahu terpilih menjadi gubernur? Untuk perasaan, alhamdulillah agak senang, agak sedih. Senangnya alhamdulillah terpilih menjadi Gubernur BEM Fakultas Ekonomi. Sedihnya itu mau bisa nggak ya, kayak Pasti bisa. ya pasti bisa. Terima kasih juga ya anak-anak. Kalau misalnya ya bisa, cuma kadang sedihnya kalau kita gagal itu kan melibatkan semua orang yang sudah memberikan harapan kepada aku, misalnya memberikan amanahnya, sudah mempercayakannya, misalnya takutnya tuh akan kegagalannya. Tapi semoga atas dukungan anggota BMFE dan seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi Unimas, insya Allah tidak akan terjadi kegagalan dan insya Allah akan menjadi yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin. Oke, kalau gitu kita langsung next aja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apa sih yang memotivasi Kak Novita sendiri untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur BMFE ini periode 2023-2024? Kalau motivasi sebenarnya itu harus dari diri kita sendiri ya, dan tidak ada keterpaksaan untuk menjadi Gubernur Fakultas Ekonomi. Untuk motivasi yaitu diri kita sendiri dan juga motivasinya dari anggota BEM Fakultas Ekonomi, karena kayak melihat pas waktu aku 2 tahun menjadi anggota BEM Fakultas Ekonomi, masih anggota, itu kan ada beberapa yang kayak kok kayak gini mungkin kayak gitu ya. Jadi insya Allah kalau aku nanti terpilih dan direstui ibaratnya restui untuk menjadi Gubernur Fakultas Ekonomi di tahun-tahun berikutnya, insya Allah aku akan menjalankan yang lebih baik lagi dan tidak seperti yang aku lihat ketidakadilan atau apapun itu misalnya gitu sih. Dan alhamdulillahnya juga terpilih di 2023-2024. Doakan ya, dan aku butuh juga support dari anggota BMFE terus juga mahasiswa Unimas gitu sih untuk menjalankan proker tugas-tugas BEM Fakultas Ekonomi. Next question aja ya. Gimana sih Kak Novita cara membagi waktu antara organisasi, perkuliahan, dan kesibukan lainnya Kak Novita sendiri? Jadi manajemen waktunya. Iya, gimana sih cara Kalau pilih untuk waktunya? kesibukan sih sebenarnya nggak ada sibuknya sih. Iya, jadi nggak ada sibuk. Kalau dulu tuh emang kerja. Kalau sekarang kan pas waktu jadi Gubernur Fakultas Ekonomi ini kebetulan udah nggak kerja, juga belum menikah. Jadi waktunya sangat lenggang banget.
ibaratnya pengangguran kayak gitu kan ya. Jadi kalau manajemen waktunya itu nggak ada sih sebenarnya untuk membagi-bagi waktunya. Soalnya kan juga kerja, fokusnya tuh maunya kuliah, apalagi kuliahnya pagi. Jadi Nggak ada masalah lah nggak ada ya. masalah untuk membagi waktunya. Ibaratnya full digawe BMFE. Insya Allah semoga. Nah, untuk Kak Novita sendiri mungkin ikut organisasinya ini cuma di kuliah aja atau mungkin ada di tempat lain? Sebelumnya sih banyak, cuma karena sekarang misalnya kan udah lama juga kan, jadi udah rekrutmen anggota lagi, terus juga udah turun jabatan. Untuk saat ini yang paling dominan itu ke kampus, soalnya kan mau fokus di kampus aja. Ada sih di desa, cuma kan nggak sebegitu dominan acaranya, lebih besaran lebih di BEM ini. Jadi lebih memfokuskan Iya, di lebih BEM. fokus di BEM. Iya, alhamdulillahnya pas sudah selesai di organisasi sebelumnya, jadi udah fokus di BEM ini. Iya. Oke, langsung kita next ke question selanjutnya. Apa sih tujuan yang ingin Kak Novita capai untuk BEM FE periode ini? Dan juga apa aja rencana yang bakal dilakuin untuk kedepannya? Gitu. Kalau tujuan itu sebelumnya kan tujuan itu membentuk organisasi kan ada satu tujuan, nggak mungkin tujuannya ya mungkin ada beda, cuma kan kita harus satu tujuan, yaitu tujuannya menjadikan BEM Fakultas Ekonomi yang lebih baik daripada di tahun berikutnya dan semakin berkembang dengan dengan yang kekinian, maksudnya berkembang dengan zaman yang lebih maju, yang zaman. tren, ya enggak monoton yang seperti dulu kayak gitu. Tujuannya BEM itu sebenarnya tetap sama tujuannya, untuk yang lebih baik. Kalau misalnya apa tadi pertanyaan kedua? Rencana apa yang bakal dilakuin ke depannya? Untuk rencana ke depannya, insya Allah kita nanti akan melaksanakan untuk mendobrak setelah adanya rekrutmen anggota baru. Kebetulan kan ini masih anggota yang lama, belum ada rekrutmen yang anggota baru. Jadi untuk langkah berikutnya yaitu untuk mendobrak BEM agar lebih baik, yaitu ada nanti acara mubes proker BEM FE untuk 1 tahun berikutnya, 1 tahun periode. Jadi nanti di situ mubes kita bahas mulai dari tujuannya dan lain-lainnya sampai selesai, nanti kita bahas di situ dari mubes awal itu. Nah, teman kita bisa stay tune aja ya untuk proker BEM FE kita untuk 1 tahun ke depan. Dan juga ini rekrutmen anggota. Jadi kalian yang misalnya maba-maba yang baru nonton podcast mahasiswa partai, nanti ada rekrutmen anggota untuk BEM Fakultas Ekonomi. Iya, Tunggu dipantengin aja. Hmm. Jadi intinya Kak Novita itu pengen membawa BEM FE ini Menjadi menjadi lebih baik dan memberi gebrakan baru kan ya. Gebrakan baru, inovasi baru ya. Oke, next question aja. Apa sih manfaat dari mengikuti organisasi BEM ini? Terus apa dampak yang dirasakan oleh Kak Novita selama mengikuti BEM di sini? Kalau dampak baiknya itu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dimana kayak aku sudah merasakan sendiri ya, kalau kita mahasiswa itu dituntut untuk kritis lebih baik daripada anak muda yang lain. Soalnya kan kita juga berpendidikan, jadi dimulai dari attitude, kata bicaranya, perilaku dan lain-lainnya itu kita sudah di sudut mahasiswa. Jadi pas waktu masuk BEM kita akan dirubah dalam segi apapun itu, mulai dari bicara dan segalanya gitu. Kalau aku di desa juga kelihatan dimana mahasiswa dan kayak anak desa lainnya itu sangat berbeda. Jadi menonjolkan mahasiswanya juga mereka sangat dipercaya oleh masyarakat daripada anak-anak kerja yang lain kayak gitu. Nah, kalau mungkin benefitnya dari mengikuti BEM Pribadi nih. jangan pribadi juga lah, kayak Jadi aku rasakan benefitnya itu kita kalau di perkuliahan itu juga beda. Misalnya kayak di kelas kan dosen sudah mengenal duluan, kadang kayak kita ada collab, ada acara bareng akademik, terus juga acara-acara lainnya kan anak BEM duluan ya pasti dikasih info. Jadi kita sudah tahu ada acara apa aja sebelum diinformasikan ke mahasiswa. Terus juga kita juga bisa lebih mengenal dosen lebih banyak. Jadi kalau kita membutuhkan bantuan apapun dalam perkuliahan juga lebih mudah, karena kan badan eksekutif mahasiswa di mana jembatan tangan untuk mahasiswa. Jadi kita sangat dipercaya. Terus juga benefitnya adalah beda dari yang lain sih. Kayak misalnya ada apa di kelas, yowes anak BEM kan kita juga agak senang. Jadi gitu. agak Iya. spesial. Iya, spesial. Terus juga dikenal duluan kayak gitu. Jadi intinya anak BEM itu kayak orang dalamnya
universitas lah ya. Mungkin ya. Iya. Anggap aja gitu. Iya, terus juga kita mengenal kayak aku dulu nggak ikut BEM itu nggak tahu loh kayak rektor apa, dekan itu apa, wadik itu apa, bahkan teman-temanku aja sampai saat sekarang sampai kelima belum ada yang tahu wadik itu apa, dekannya siapa, kayak gitu sih. Iya, mungkin karena nggak ikut jadi Iya, nggak kenal. jadi tak kenal maka tak kenal. Iya, tak kenal ya, kenalan. Iya, makanya itu kita harus Makanya kenalan ikut dulu. ke BEM. Bisa. Nah, langsung lanjut aja. Untuk Kak Novita nih, ada nggak sih pesan-pesan untuk mahasiswa Unimas yang mungkin pengen gabung di organisasi, terutama BMFE ini, cuma masih ragu gitu loh? Ada nggak sih Apa tadi pesan-pesan? pesan-pesan buat mahasiswa FE? buat mahasiswa atau buat mahasiswa mau Mahasiswa. maba nih. Oh. Kan mau ada maba baru. pesan-pesan buat mahasiswa Fakultas Ekonomi, pesannya gini, kalau kalian mempunyai aspirasi ataupun mempunyai unek-unek terhadap akademik, bisa misalnya kalau bingung ngomongnya di mana, bisa nanti kita ada proker yang namanya itu, prokernya itu adalah aspirasi mahasiswa atau kotak aspirasi mahasiswa. Jadi di mana Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi itu ada kotak saran, kotak aspirasi mahasiswa, di mana mereka bisa menyampaikan perasaan, unek-unek, ibaratnya itu unek-unek mereka, misalnya kebutuhannya apa di dalam kampus itu nanti bisa lewat link, terus juga bisa lewat kotak suara. Bisanya tuh kalau untuk proker itu nanti habis PKKMB baru atau habis mubes baru kita bisa melaksanakan proker tersebut. Jadi teman kita tungguin aja ya untuk proker tersebut. Iya, ada kok, nanti tenang aja. Oke, langsung mungkin Untuk ke next pertanyaan. question untuk terakhir nih Kak. Apa sih harapan Kakak untuk BMFE periode 2023-2024 dan sedikit pesan untuk teman-teman kita? Oke, untuk harapanku di BEM ini sebenarnya adalah dimana kita menjadi organisasi yang terbuka. Sebenarnya aku juga belajar dan bertanya kepada anggota BMFE, misalnya mereka ini kekurangannya apa, kelebihannya apa, BEM ini kekurangannya apa, kelebihannya apa. Jadi aku evaluasi dulu dari yang tahun kemarin untuk menjadi tujuanku, untuk menjadi prokerku ke depan kayak gitu. Jadi aku itu tadi sih. Mungkin Kak Novita ada sedikit pesan-pesan untuk teman BMFE kita nih, untuk teman-teman BMFE. Oh, untuk teman-temanku. Iya, BMFE. Anak-anakku ibaratnya kan aku Iya. juga nih. Untuk teman-teman BMFE, semoga kalian bisa mengutarakan pendapat kalian dengan tidak malu-malu. Soalnya masih banyak mereka tuh yang malu-malu untuk mengeluarkan aspirasi mereka juga. Mungkin nggak tahu kenapa, makanya aku harus di misiku ada yang organisasi yang terbuka, di mana kita harus terbuka. Mulai dari itu kita bisa mempercayai antara anggota satu sama lain. Jadi kalian harus saling terbuka. Dan kalau kalian punya ide itu utarakan, jangan malu-malu. Kayak kalian gini kan ya. Sebenarnya itu bisa, cuma nggak bisa harus ada dobrakan dulu, kepercayaan dulu, mungkin dikasih Bisa kepercayaan. dobrakan, Iya, ya. kalau dulu mungkin entah kenapa juga belum munculnya baru sekarang. Itu kan kita juga nggak tahu ya. Mungkin seretnya itu di tahun ini, Iya, kayak gitu iya. sih. Jadi kalian harus organisasi yang terbuka, tetap solid, tetap bertanggung jawab sampai akhir jabatan periode nanti 2024. Semoga BMFE lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya dan bisa menjadi contoh mahasiswa Fakultas Ekonomi bahwa BEM ini juga nggak disepelekan gitu. Gitu sih. Jadi buat teman-teman BMFE inget nih apa yang dikatain sama Kak Novita tadi. Tetap Terus semangat solid, juga. Buat kalian The Twins, semoga bisa betah di podcast mahasiswa part-time ini guys. Kalian aja ya. Nah, nggak kerasa nih Kak, kita udah berbincang-bincang lumayan lama ya. Iya. Oh ya. Iya. Terima kasih untuk Kak Novita sudah Sama-sama. mau kita tanya-tanyain dan nyepetin buat datang di sini. Ya nggak apa-apa kok. Sepetin. Sekali lagi selamat dan sukses Terima selalu. kasih. Selamat mengemban tugas baru ya. Jangan lupa kalian untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe. Klik tombol lonceng notifikasi. Jangan lupa. Dadah. Kita The Twins di sini pamit undur diri. Bye bye.